Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya dikirimi buku yang berjudul Membeli Ibu oleh Kak Riawani Elita. Sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada Kak Riawani Elita, saya ingin sedikit mereview lah novel ini ya. Kenapa dia pantas menjadi novel juara satu yang menangi novel menulis Indiva tahun 2020, novel kategori Gen Z atau remaja. Pertama kali saya baca bagian pertama ini, yang muncul kata-kata yang pertama yang terbersit dalam hati saya adalah menyengat. Sangat menyengat dan membuat kita penasaran untuk melanjutkan membaca novel ini ke bagian-bagian berikutnya hingga akhir. Kenapa ibu harus dibeli? Ya, berapa harga seorang ibu? Maka teman-teman bisa baca novel ini untuk melihat sisi lain. Bagaimana beberapa wanita, beberapa perempuan mengalami pergolakan batin, kemudian memiliki solusi untuk menghadapi setiap konflik yang mereka rasakan dengan karakter-karakter yang kuat. Novel yang ada di tangan saya ini adalah novel yang mengeksplorasi dinamika masalah yang tidak biasa melalui dua tokoh remaja. Yang pertama bernama Atifa dan yang kedua bernama Fairuz. Atifa ini adalah seorang gadis 14 tahun yang mengidap disleksia, tinggal di panti asuhan dan berharap untuk bisa membeli ibu yang tentunya tidak tergantikan. Sementara tokoh yang kedua adalah Fairuz. Jadi kayak ada dua sudut pandang ya dari novel ini. Yang pertama tadi dari Atifa, yang kedua dari Fairuz. Si Fairuz ini adalah tokoh yang baru saja menamatkan masa putih abu-abunya, tetapi harus menghadapi kenyataan bahwa dia mengalami kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya dan menempatkan cita-citanya sebagai psikolog anak di ambang keputusasaannya. Meskipun dia memiliki beban jiwa yang berat, keduanya saling terhubung secara batin dan menemukan dukungan satu sama lain. Nah, novel ini mengambil latar yang jarang ya diangkat. Kalau novel-novel Gen Z itu biasanya latarnya di Jakarta ya, di kota-kota besar, di luar negeri. Tapi ini uniknya di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Oke? Unik dan tampil beda ya. Meskipun tema-tema yang diangkat dari novel ini cenderung berat karena mengangkat isu sosial seperti perlakuan tidak adil terhadap TKW di luar negeri, Kak Ria juga mampu mengemas cerita dengan baik dengan memasukkan unsur cerita khas remaja. Ya, jadi kayaknya risetnya ini mungkin ke anaknya langsung ya, karena kalau dari sisi umur sudah sangat berjarak dengan remaja, kata remaja. Maka ini juga perlu pembacaan yang detail terkait perkembangan psikologis remaja. Nah, itu yang bisa kita tangkap dari novel ini. Kalau dari sisi alurnya itu alurnya maju ya, dan sudut pandang dari dua tokoh yang saling bergantian. Dan pembaca dapat terbawa dalam alur cerita yang sepertinya nyaris tanpa celah. Nah, kehadiran novel Membeli Ibu ini yang memenangi kompetisi menulis Indiva tahun 2020 tentu semakin mempertegas, mengukuhkan stempel Kak Riawani sebagai penulis yang santun dan cerdas ya. Dengan setiap kata dan dialog yang mengandung makna mendalam dan nilai-nilai kebenaran yang tentunya tidak terpisahkan ya. Jadi tidak hanya sekedar kumpulan kata-kata, kumpulan kalimat, tetapi juga punya nilai. Terutama kalau bagi orang Islam kan nilainya bernilai jariah. Ya, jangan sampai kata-kata kita nanti malah memberatkan kita di akhirat karena yang kita tuliskan adalah kata-kata yang sia-sia gitu. Nah, dengan demikian, maka novel Membeli Ibu adalah sebuah novel remaja yang inspiratif dan syarat makna. Jadi kesimpulannya, saya merekomendasikan novel ini, Membeli Ibu, kepada siapapun, baik remaja maupun dewasa. Ini bukan hanya kisah yang menghibur, tetapi juga penuh dengan inspirasi dan pelajaran yang tentunya berharga untuk kita ambil. Jadi jika kamu mencari novel yang menggugah dan memikat, jangan ragu untuk memberikan kesempatan Membeli Ibu untuk kamu baca. Ya, mana tahu kamu juga bisa nulis novel seperti ini, bahkan lebih bagus dari ini kan?
lumayan gitu. Lagi yang punya cita-cita pengen punya novel, harus banyak membaca dan punya referensi pembenaran kata yang banyak sehingga nanti bisa dipanggil ketika kita ingin menuangkannya dalam keyboard kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.